Apakah ada alasannya lain? Insya Allah banyak. Apa di antaranya? Ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang menjadi bagian dari rukun Islam. Ya. Sehingga bagi siapapun yang menginginkan Islamnya sempurna, Islamnya semakin baik, maka sebagai seorang muslim yang baik, kita penuhi perintah-perintah Allah dalam bulan suci Ramadan tersebut. Rasul menyebutkan buniyal Islamu ala khamsin. Berdiri kokohnya bangunan Islam itu manakala terdiri dari menegakkan 5 pondasi, 5 perkara yang menjadi bagian dari kesempurnaan Islam tersebut. Yang pertama adalah tasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada ungkapan di situ shaumu Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Berarti mengapa orang Islam mereka bersemangat, berlomba-lomba, berbahagia, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan? Karena ada peluang di dalamnya kita menyempurnakan keislaman kita. Kenapa? Melaksanakan salah satu rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Sekali dalam 1 tahun, yaitu puasa Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kita semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, ini alasan barangkali mengapa umat Islam bahagia, happy dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena ada momentum untuk menguatkan keislaman mereka. Ada momentum menyempurnakan keislaman mereka. Semakin kuat Islamnya, semakin kokoh Islamnya, ditandai dengan semakin komitmen mereka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasan berikutnya mengapa umat Islam berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, di antaranya ada sebuah hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin, bahwa Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Orang Islam mana yang tidak punya dosa? Orang Islam mana yang tidak punya kesalahan, baik yang kecil ataupun yang besar? Sebesar apapun dosa seorang hamba, mana dia taubatan nasuha, sebelum dia meninggal, insya Allah akan diampuni oleh Allah SWT. Sebanyak apapun dosa-dosa besar yang dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, ya, kemudian tenggelam di timur, maka Allah akan masih terima taubat seorang hamba. Namun, ada satu amal ibadah yang tanpa diniatkan taubat sekalipun, kalau itu dilakukan, maka insya Allah secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apa di antaranya? Puasa Ramadan. Barang siapa yang berpuasa, dari hadisnya barang siapa berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, tidak hanya mendapatkan pahala, tapi diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, as-salatu ila salati, wal jum'atu ila jum'ati, wa ramadhanu ila ramadhani, kafaratun lima bainahuma. Ibadah yang dilakukan, salat dari satu waktu ke waktu yang lainnya, ibadah salat Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya, maka akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Termasuk juga ibadah haji dan umroh akan menghapus dosa di antara keduanya. Berarti momentum Ramadan ini momentum di mana umat Islam harapannya bisa memperbanyak peluang diampuninya dosa-dosa mereka. Makanya pantas bagi orang yang merasa banyak dosa, orang-orang yang banyak kesalahannya, mudah-mudahan menjadikan momentum Ramadan menjadi momentum kita memperbanyak peluang dihapusnya dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, sehingga mudah-mudahan kita beribadah berdasarkan pemahaman yang benar. Mudah-mudahan sahabat komisi yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali dengan kesempatan yang lain, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Serta silahkan barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, bisa komentar di dalam kolom komentar yang mudah-mudahan bisa nanti menjadi bahan
kajian kita berikutnya. Insya Allah kedepannya kita akan terus berusaha membagikan sekelumit ilmu yang kita miliki, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.